Selamat pagi anak-anak, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun subbahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu mengenai pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, ada faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, ada manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, dan ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Lalu, apa sih yang menyebabkan potensi sumber daya alam setiap negara itu berbeda? Jadi, faktor yang mempengaruhi mengapa potensi sumber daya alam di setiap negara itu berbeda, yaitu disebabkan karena 1. Luas daerah, 2. Perbedaan iklim, 3. Keadaan letak astronomis dan geografis, yang keempat, suhu dan musim yang berbeda-beda, dan yang kelima, keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri, sekalipun itu negara superpower seperti Amerika. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena pasti ada barang-barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan. Misalnya, Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Jadi, perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Pertukaran hasil barang dan jasa antara negara satu dengan negara lain dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor dan impor itu? Kegiatan ekspor adalah kegiatan untuk menjual barang ke negara lain, dan pelakunya disebut eksportir. Sedangkan kegiatan yang membeli barang dari negara lain disebut dengan kegiatan impor, dan orangnya disebut importir. Dan dengan demikian, perdagangan antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dinamakan perdagangan internasional. Lalu, apakah ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Oke, mari kita simak perbedaannya. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek jangkauan wilayah. Perdagangan dalam negeri kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional jangkauan wilayahnya adalah antar negara. Yang kedua, dilihat dari sistem distribusinya, di mana perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksinya terjadi secara langsung. Sedangkan dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Perbedaan yang ketiga dilihat dari cara pembayarannya, di mana dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan adalah sama. Sedangkan dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga dalam perdagangan internasional menggunakan devisa.
Yang keempat, dilihat dari aspek pajak, di mana dalam perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, hanya ditarik retribusi. Sedangkan dalam perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Selanjutnya, dilihat dari aspek biaya, di mana perdagangan dalam negeri biayanya lebih murah dibandingkan dengan perdagangan internasional. Aspek selanjutnya dilihat dari segi kualitas, di mana dalam perdagangan dalam negeri kualitas barangnya sangat bervariasi. Sedangkan dalam perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan perbedaan yang terakhir dilihat dari aspek peraturan yang berlaku, di mana dalam perdagangan dalam negeri menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional. Sedangkan dalam perdagangan internasional menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda atau hukum internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul karena dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Negara yang kelebihan sumber daya alam akan mengekspor kelebihan sumber daya alam tersebut ke negara lain. Begitu juga negara yang kekurangan sumber daya alam, mereka akan mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. Dan faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien jika dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik dan seni ukir dari Indonesia. Seni batik dan seni ukir merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Faktor pendorong yang kelima yaitu perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keenam, faktor pendorongnya yaitu karena perbedaan harga barang. Dan yang terakhir yaitu karena perbedaan upah dan biaya produksi. Berikut adalah manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, negara dapat menciptakan spesialisasi produk.
Yang ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan dengan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Dan yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, yaitu pendapatan negara menjadi semakin meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Selanjutnya, mendorong kemajuan iptek, dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan dalam perdagangan internasional. Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional, antara lain yang pertama, karena keamanan suatu negara. Yang kedua, karena perbedaan mata uang. Dan yang ketiga, karena sumber daya berkualitas rendah. Yang keempat, adanya penetapan tarif dan pembatasan impor. Dan yang kelima, terjadinya perang atau konflik. Selanjutnya, yang keenam, adanya peraturan anti-dumping. Yang ketujuh, adanya kesulitan dalam pembayaran antar negara. Dan yang terakhir, adanya kuota. Sekian materi dan penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jika tidak ada yang dimengerti maupun ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu. Tetap jaga kondisi kalian, tetap sehat.